pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan pesan edukatif ketimpangan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil dalam perspektif Pancasila. Ilmu pengetahuan berasal dari kata alimah yang berarti mengetahui dan dalam konteks modern dipadankan dengan istilah sains. Ilmu merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis, memiliki objek tertentu, menggunakan metode ilmiah, dan bertujuan menemukan kebenaran yang dapat diuji. Dalam prosesnya, ilmu dibangunkan melalui hipotesis, teori, dan hukum yang terbentuk dari pengumpulan data, observasi, eksperimen, serta analisis yang objektif. Pengetahuan sendiri memiliki cakupan lebih luas daripada ilmu. Ia mencakup apa yang diketahui manusia melalui pengalaman, kesadaran, dan proses berpikir. Pengetahuan terbagi menjadi 4 jenis, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Ilmu merupakan salah satu bentuk pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena tidak semuanya memenuhi syarat keilmiahan seperti sistematis, logis, dan universal. Terus ada perkembangan iptek. Iptek ditemukan melalui jalan pikir rasional, dimulai dari ilmu pengetahuan yang kemudian menghasilkan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi bertahap sesuai dengan periode waktu. Paling dulu ada zaman pra-Yunani kuno atau yang kita kenal dengan zaman batu. Pada zaman ini menggunakan batu sebagai alat pengetahuan berdasarkan pengalaman, kepercayaan magis, kemampuan abstrak, dan tulisan. Terus maju ke zaman Yunani kuno. Pada zaman ini sumber ilmu dan filsafat, sikap kritis mulai tumbuh mengkritis mitologi. Terus maju ke abad pertengahan. Ilmu sangat terkait dengan kegiatan keagamaan. Terus maju ke zaman Renaissance. Pada zaman ini kebangkitan pemikiran bebas dogma, ilmu modern mulai berkembang, terutama astronomi, tokoh penting sebagai Roger Bacon, Copernicus. Terus maju ke zaman modern, penemuan penting oleh para ilmuwan seperti René Descartes, Isaac Newton, Charles Darwin, dan Thomson. Terus maju ke zaman kontemporer, sekitar abad 20-an dan seterusnya. Pada zaman ini, teori relativitas Einstein, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi internet, komputer, spesialisasi ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila adalah landasan filosofis dan etis pengembangan iptek di Indonesia agar tidak berkembang tanpa arah dan tanpa sesuai nilai ideologi bangsa. Pentingnya, yang pertama, iptek penting untuk pembangunan nasional. Yang kedua, harus mempertimbangkan keragaman agama dan budaya. Yang ketiga, memerlukan sikap inklusif dan toleran. Yang keempat, iptek tanpa nilai akan membahayakan kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila dalam iptek. Yang pertama, nilai ketuhanan. Iptek harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, menyeimbangkan pengolahan dengan pelestarian. Nilai kemanusiaan dikembangkan secara beradab untuk kesejahteraan dan meningkatkan martabat manusia. Nilai persatuan menumbuhkan nasionalisme dan kebesaran bangsa. Yang keempat, nilai kerakyatan bersifat demokratis, terbuka untuk kritik dan kebebasan ilmiah yang bertanggung jawab. Kelima, nilai keadilan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan diri, Tuhan, sesama, dan alam. Urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kemajuan iptek harus membawa manfaat positif bagi kemandirian bangsa dan penghargaan terhadap karya dalam negeri. Meskipun ada pandangan bahwa iptek bebas nilai, Pancasila tetap wajib menjadi landasan etis dan kebijakan pengembangan iptek di Indonesia. Alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar iptek. Pancasila menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Pluralitas nilai global kadang bertentangan dengan kemanusiaan, sehingga Pancasila dibutuhkan sebagai pembimbing etis. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu karena pluralitas nilai di masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek mengubah cara pandang manusia tentang kehidupan. Diperlukan Pancasila sebagai pedoman agar masyarakat tidak terjerumus pada nilai yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Dampak negatif kemajuan iptek, kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup manusia. Karena itu, ilmuwan memerlukan pedoman moral berbasis Pancasila dalam mengembangkan iptek.
Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan IPTEK. Tantangan utama terhadap penerapan Pancasila dalam pengembangan IPTEK di Indonesia, yang pertama ada kapitalisme global. Sistem ekonomi dunia berbasis kapitalisme membatasi penerapan nilai Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila sulit berkembang karena kalah dari sistem ekonomi yang didominasi modal besar. Yang kedua, globalisasi. Daya saing Indonesia melemah sehingga Indonesia lebih sering menjadi konsumen teknologi negara maju daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme. Indonesia menjadi pasar besar bagi produk asing sehingga kemandirian IPTEK terhambat. Yang keempat, pragmatisme. Masyarakat semakin berorientasi pada keberhasilan, kepuasan, dan hasil semata, menggeser nilai budaya dan moral Pancasila. Kekurangan akses pelayanan di daerah terpencil masih menjadi tantangan terbesar di Indonesia. Banyak masyarakat di wilayah perbatasan, kepulauan, dan daerah pegunungan sulit mendapatkan layanan kesehatan dasar karena terbatasnya tenaga medis, sarana transportasi, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur. Kondisi ini berdampak pada tingginya angka kesakitan, keterlambatan penanganan penyakit, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Dalam perspektif Pancasila, masalah ini bukan hanya isu teknis kesehatan, tetapi juga persoalan moral, nilai kemanusiaan, dan juga keadilan sosial. Dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, menghormati nilai kemanusiaan sebagai ciptaan Tuhan, berarti pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan seluruh warga tanpa terkecuali mendapatkan hak hidup sehat. Pelayanan yang tidak merata bertentangan dengan nilai kemanusiaan itu sendiri. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketimpangan kesehatan menunjukkan adanya perlakuan yang belum adil terhadap masyarakat di daerah terpencil. Sikap beradab menuntut adanya perlakuan yang setara, termasuk hak memperoleh kesehatan yang layak, vaksinasi, gizi, sanitasi, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, pelayanan kesehatan yang merata adalah fondasi penting untuk menjaga persatuan. Ketika ada kelompok masyarakat yang tertinggal, rawan muncul kesenjangan sosial dan ketidakpercayaan terhadap negara. Pemerataan pelayanan kesehatan memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Sila Pancasila, sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang disusun oleh kebijaksanaan dalam daerah, pusat, dan masyarakat perlu bermusyawarah untuk merancang kebijakan kesehatan yang diperlukan. Pendekatan berbasis komunitas, partisipitas, dan individu pasien adalah wujud pengambilan keputusan yang bijaksana. Keterlibatan tokoh masyarakat adat dan tokoh lokal juga sangat penting agar program kesehatan bekerja lebih efektif. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini adalah dasar paling relevan. Keadilan sosial berarti tidak boleh ada warga yang terabaikan haknya untuk sehat hanya karena jauh dari kota. Pemerataan fasilitas, peningkatan transportasi kesehatan, program tenaga medis mengabdi, dan pembangunan infrastruktur adalah bentuk konsep upaya mewujudkan kesehatan merata. Pesan saya selama mengikuti perkuliahan Pancasila mengajarkan saya menghargai nilai kebangsaan dan sikap adil serta toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kesan-kesan saya, semoga kedepannya kuliah Pancasila makin seru dan relate sama kehidupan sehari-hari. Selama 1 semester kuliah ini bikin saya lebih paham arti Pancasila dan gimana nilai-nilai dipakai dalam kehidupan nyata. Kesan saya, kesannya untuk perkuliahan berjalan menyenangkan, materinya jelas, dan cara mengajar dosen sangat mudah dipahami. Untuk pesannya, semoga kedepannya tetap mempertahankan metode mengajar yang baik dan terus memberikan bimbingan yang membantu mahasiswa. Dan saya selama perkuliahan mata kuliah Pancasila, saya memperoleh pemahaman mendalam tentang nilai-nilai luhur bangsa dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajaran yang interaktif melalui diskusi dan analisis kasus membuat perkuliahan menjadi menarik, bermakna, dan relevan. Pesannya, terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga terus bersemangat mendidik mahasiswa menjadi generasi berkarakter Pancasila. Pesan-kesan dari saya, Pancasila adalah cahaya yang menerangi langkah bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Terima kasih.